Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan literasi kelas 6 STT An-Najah bersama Ibu Guru Teti Yuliana. Awal mula kurban. Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Nabi Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkan dia darinya dan menempatkannya di lain tempat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menuruti keinginan istrinya. Nabi Ibrahim pun patuh atas perintah Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk pergi dan mencari tempat lain untuk tinggal. Mereka pergi tanpa arah tujuan, hingga sampailah di kota yang namanya Mekah, yang belum ada tumbuhan dan belum ada air yang mengalir. Yang ada hanyalah batu dan pasir yang kering. Jangan tinggalkan saya seorang diri di tempat yang kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon, dan tidak terlihat pula air mengalir. Siti Hajar menangis dan memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihnya. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Haruskah saya berdiam diri di sini, suamiku? Bagaimana dengan Ismail? Percayalah, Allah akan selalu menjaga umatnya. Siti Hajar melepas kepergian Nabi Ibrahim dengan gejolak jiwanya. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari semua mara bahaya. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu. Walau berat, Nabi Ibrahim percaya jika Allah akan menjaga dan melindungi Siti Hajar. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk menemui istrinya yang bernama Siti Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suamiku. Maafkan aku, suamiku. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tidak usah menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada Sang Pemberi Kehendak. Bagaimana dengan kehidupannya? Semua sudah ada yang mengatur. Hilangkan kesedihanmu, istriku tercinta. Sementara itu, keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail. Mereka sudah kehabisan bekal dan bahan makanan. Suatu hari, Siti Hajar menangis dan meneteskan air mata ketika melihat Ismail menangis karena lapar dan kehausan. Siti Hajar segera berpikir untuk melakukan sesuatu agar Ismail tidak menangis lagi. Sabarlah anakku, aku akan mencari makanan. Paling tidak, aku akan mendapatkan air. Tidak tega mendengar suara tangis Ismail yang semakin habis, Siti Hajar segera pergi untuk mencari bahan makanan. Dia berjalan melewati Bukit Safa dan Marwah. Kadang ia berjalan, kadang ia berlari sebanyak 7 kali. Dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya.
Siapakah sebenarnya engkau ini? Aku adalah hamba saya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah aku memohon perlindungannya. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupi keperluan kehidupanmu, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Kemudian, dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah, dan segeralah memancar dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan leganya Siti Hajar melihat air yang memancar. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya. Dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Datanglah suku Jurhum ke tempat tersebut dengan penuh kegembiraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapakah saudara-saudara ini? Kami dari suku Jurhum. Kalian siapa? Keajaiban apa yang telah terjadi? Dari mana asal air ini? Kalian hanya berdua. Keajaiban yang luar biasa. Cukup. Apa yang sebenarnya terjadi, saudaraku? Sudah lama kami tinggal di sini. Sampai saatnya kami merasa hidup kosong tanpa akar, pohon, ranting, dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah sumber air ini. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Hari demi hari pun berlalu. Ismail beranjak besar bersama ibunya. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail dan ibunya hidup bahagia. Pada suatu pagi, Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dengan kegelisahan karena bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih Ismail. Ampuni dan lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Karena hatinya gelisah, Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu terlarut bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Assalamualaikum. Wah, sudah besar sekarang kamu, Nak? Waalaikumsalam. Iya ya, Ibu memelihara aku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Ibrahim ragu untuk mengutarakan mimpinya jika ia harus menyembelih Ismail. Semua itu atas perintah Allah. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Tolong kamu pakaikan anak kamu Ismail pakaian yang paling baik dan bagus, karena aku akan pergi berziarah dengannya. Datanglah setan untuk merayu Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan badannya yang gagah, parasnya yang tampan, dan perilakunya yang santun? Itu semua benar. Ismail anak yang soleh. Kenapa kau tega menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah tak akan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap kalau kau menyembelihnya? Ismail anak tunggalmu loh. Ya, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Setelah Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling baik kepada Ismail,
memberinya minyak rambut, lalu menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama Ismail ke dekat kota Mina. Dia juga membawa tali dan pisau yang tajam. Semoga keselamatan selalu menyertai wahai suami dan anakku. Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan pun mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana boleh kamu hanya duduk-duduk saja, sedangkan Ibrahim pergi dengan anak kamu dan hendak menyembelih anak kamu. Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suami kamu membawa pergi anak kamu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri bersedia untuk menurut perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah anakku rela ku korbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Hai Ismail, kamu nampak bersenang-senang, sedangkan saat ini ayah kamu membawa tali dan pisau untuk menyembelih kamu. Jangan berdusta, hai iblis. Mengapa ayahku hendak menyembelihku? Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya demikian. Aku memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Sebelum setan kembali berucap, dilemparkan batu tepat di mata setan. Setan pun menghilang. Setan mendekat lagi dan membujuk Ismail. Kemudian dia melempar batu kembali ke arah setan. Setan tidak menyerah dan melempar untuk yang ketiga kalinya. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah apa pendapat kamu. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu mengikatnya dan membaringkannya di lantai. Sambil mengasah pisaunya, air matanya menetes. Agak lama ia melakukan itu. Seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Wahai ayahku, lepaskanlah ikatan di tangan dan kakiku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang aku sebagai orang yang terpaksa mentaati perintahnya. Kemudian letakkan pisau itu di leherku, agar malaikat-malaikat tahu bahwa putra Ibrahim alaihissalam telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Lalu Nabi Ibrahim pun menelentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya yang tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu menekankan pisau dengan sekuat tenaganya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pisau itu tidak dapat memotong leher Ismail. Wahai ayahku, kekuatan kamu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta kamu untukku. Oleh karena itulah kamu tidak boleh menyembelih aku. Lalu Ibrahim alaihissalam memukulkan pisau itu pada batu dan batu itu pecah menjadi dua. Hai pisau, engkau mampu membelah batu itu. Tetapi mengapa engkau tidak mampu memotong leher anakku? Jibril pun datang. Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu.
Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Sembelihlah kambing sebagai ganti engkau menyembelih anakmu. Allah sudah menerima ketaatanmu. Pahala dan kebaikan akan senantiasa menyertaimu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau. Inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Demikian kisah awal mula kurban. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.